Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Bulana Mandus Karman, perwakilan dari kelompok 1 kelas 10 IPS 1. Selamat datang di video presentasi kelompok aku. Nah, sekarang aku mau memperkenalkan satu-satu anggota kelompok aku. Sini. Yuk perkenalan diri dulu. Halo, nama aku Walid. Halo, nama aku Grace. Halo, nama aku Najila. Halo, nama aku Mai. Kita akan memperkenalkan presentasi kita tentang kesadaran pentingnya kesehatan mental di Indonesia. Cekidot. Saya akan menerangkan apa itu kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya, mampu untuk mengelola stres yang dimiliki, serta beradaptasi dengan baik, dapat bekerja secara produktif, dan berkontribusi untuk lingkungannya. Kesehatan mental merupakan dasar yang penting bagi seseorang karena kesehatan mental akan memengaruhi bagaimana seseorang memandang dirinya, lingkungan, dan juga memahami lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan membahas lonjakan kesehatan mental yang tidak terhindari dikarenakan pandemi COVID-19. Dampaknya bagi kesehatan mental pun seolah tak pandang usia. Ketakutan akan coronavirus membuat banyak orang rentan terhadap masalah psikologisnya. Melihat berita tentang melonjaknya kasus COVID-19 dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Ditambah dengan semakin terbatasnya ruang untuk melakukan rutinitas dan sulitnya bertemu orang-orang tersayang selama pandemi. Gangguan ini menyebabkan salah satu masalah yang terjadi di kalangan anak muda saat ini. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video wawancara pendapat Kak Dens tentang pentingnya kesehatan mental. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Klonato Ferenc Gresifo, perwakilan dari kelompok 1 kelas 10 IPS 1 yang beranggotakan Bulan, Nai, Walid, Najla, dan juga saya sendiri. Nah, di sini saya akan mewawancarai kakak saya sendiri sebagai mahasiswi psikologi di Unisula yang bernama. Halo, nama aku Claviana Herensianisiva, biasa dipanggil Heren. Nah, ini kan ini ya Kak, ya saya kan niatannya kan wawancarai. Jadi saya akan melontarkan beberapa pertanyaan gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak. Menurut Kakak sendiri seberapa penting kesehatan mental health dari pandangan Kakak sebagai mahasiswa psikologi? Oke, aku jawab ya. Menurut aku di psikologi, kesehatan mental itu benar-benar penting. Karena mental bukan cuma psikologis dalam diri kita aja, tapi emosional dan sosial juga berpengaruh. Contohnya kayak cara berpikir seseorang yang suka netting, mikir hal-hal aneh yang belum terjadi belum terjadi dan lain-lain. Terus selain itu juga perasaan terlalu gegabah dan tidak seperti dan tidak memberikan dampaknya akan seperti apa, kayak langsung aja gitu mikirin langsung aja ngelakuin hal tetapi nggak mikirin belakangnya. Terus menurut aku juga kesehatan mental itu juga perlu kesehatan mental itu harus banget dilihat. Dan kalau misalkan emang kita juga lagi capek dan lain sebagainya, kita juga butuh hiburan biar mental kita tuh juga tetap sehat. Terus juga selain itu pola makanan kita juga harus dijaga gitu. Oh gitu ya Kak, berarti kita nggak boleh netting kok Kak? Ya kalau netting itu kan udah biasa ya pemikiran orang-orang, tapi ya jangan terlalu sih. Oh iya, bikin kita gitu. Karena saya suka netting ke teman-teman saya. Aduh, gitu ya, bro. Iya bisa dong. Oke. Nah itu untuk jawaban pertanyaan yang pertama ya. Nah untuk pertanyaan kedua nih, apa sih pendapat kakak kalau ada seseorang yang ingin ke psikologi atau psikiater untuk konsultasi, namun dicela oleh orang-orang di sekitarnya seperti dianggap orang gila dan celaan lainnya lah, itu gimana tuh Kak? Menurut kakak gimana? Kalau menurut aku tuh simple sih sebenarnya, kayak nggak usah diambil pusing gitu loh mikirin omongan orang. Kan yang ada keperluan kita, yang butuh konsul juga kita, yang bayar buat psikolognya itu kan juga kita gitu loh. Kayak buat apa sih dengerin orang-orang yang mencela kita, karena sebenarnya tuh orang ke psikiater itu
kata orang yang lagi konsultasi psikolog itu bukan berarti dia gila, memang lagi penat gitu loh. Tapi emang selama ini tuh psikolog itu selalu dipandang sebelah mata kalau psikolog itu paling ini ya di RSJ dan lain sebagainya, ngurusin orang gila, padahal tuh enggak, banyak banget bidang-bidang psikolog lainnya yang membahas bukan tentang kesehatan, yang membahas bukan tentang klinis aja kayak gitu. Jadi psikolog itu bukan berarti kita tuh gila. Oh gitu Jadi ya. banyak kok. Nah tuh makanya kalian jangan mikir yang enggak loh ya. Nah untuk jawaban yang pertanyaan kedua ya guys ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya dari kakak sendiri, punya solusi nggak untuk menaikkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya mental health? Oke, aku jawab. Kita sebagai masyarakat yang sudah menyadari akan kesehatan mental, kita harus menggebrak atau menyalurkan berita atau informasi ke teman, keluarga, saudara, dan masyarakat luas dengan memberikan layanan kesehatan seperti psikoterapi atau muka konseling. Dan itu bisa bekerja sama teman kita sesama psikolog. Dan ini kan juga masih ya kita kan baru selesai dari pandemi ya, jadi itu bisa konsultasi lewat online. Jadi itu ada aplikasi Halodoc atau apa gitu, itu tuh bisa konsultasi online, jadi nggak perlu kita harus datang ke psikolog kayak gitu. Dan melakukan pencegahan seperti berpikir lebih positif thinking, terus cukup waktu tidur kita, terus kita juga sering membantu sesama, melakukan aktivitas fisik, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah kayak gitu dari aku. Oh iya, oke. Ya bener juga sih, soalnya kayak gitu. Gak tahu ya, saya bukan psikologi soalnya. Nah itu itu menjadi pertanyaan terakhir ya, berarti pertanyaan sudah terjawab semua nih. Waduh, sepertinya segitu saja ya kak ya untuk pertanyaannya, dan terima kasih sudah mau saya wawancarai gitu kan ya, soalnya banyak psikologi yang gak mau saya wawancarai ya. karena mereka tahu kalau saya itu aneh. Jadi ya terima kasih ya kak ya. Ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, dan saya minta maaf jika kami minta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia adalah video wawancara dari Kak Hens tentang pentingnya mental health. Wah, Jel, ternyata pentingnya mental health gak kalah ya sama pentingnya kesehatan fisik. Wah, bener banget, Nay. Kayak pendapatnya Kak Hens tadi, kita seharusnya nggak usah pusing untuk menanggapi omongan orang lain, karena orang itu kalau berpendapat pasti nggak akan ada habisnya. Sebaiknya kita menghabiskan waktu kita bersama orang tersayang dan tidak mengambil hati dengan apa yang diomongkan orang lain. Kalau pendapat kamu tentang ada orang yang ingin ke psikolog atau psikiater namun dicela, itu bagaimana menurutmu, Jel? Aku sih sama kayak Ren. Dan menurut aku orang yang datang ke psikolog atau psikiater itu bukan cuman bilang gila atau gimana, cuma nyari solusi buat mereka, biar mereka tuh kayak nggak salah ambil jalan gitu loh kan. Iya benar. Nah, tadi kan Kak Han punya solusi untuk menaikkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya mental health. Dan aku setuju banget, untuk menaikkan kesadaran masyarakat Indonesia kita perlu solusi yang tepat untuk menaikkan kesadaran mereka, yaitu dengan cara membuat banner atau information yang bisa disalurkan lewat sosial media, lalu memberikan layanan kesehatan mental seperti membuka layanan isoterapi dan membuka layanan konseling. Dan juga kita bisa memberikan support atau dukungan ke organisasi yang fokus kepada masyarakat ke organisasi yang fokus pada masalah kesehatan mental. Dan itu adalah kesimpulan dari video wawancara Kak Hans dan Grace. Demikian tadi adalah video presentasi kelompok kita. Maaf apabila ada salah kata dari salah satu anggota kelompok kita. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.